Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus hati-hati ya di dalam memahami begitu banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang tidak alkitabiah, yang kelihatannya seakan-akan penuh hikmat, begitu ya, yang kedengarannya ya, seakan-akan itu masuk logika. Ya. Yang saya maksud di sini adalah sebuah pengajaran yang mengatakan Allah mencipta dengan firman-Nya. Ya. Coba perhatikan, Allah mencipta dengan firman-Nya. Kedengarannya sangat rohani sekali, bukan? Dan masuk di akal. Itu kedengarannya, bahwa Allah itu mencipta dengan firman-Nya. Yang harus dipahami ya, menurut Alkitab, Allah itu satu. Itu ya. Yang kedua, ada firman ya, yang F-nya huruf besar ya, yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1, itu adalah Allah ya. Lalu yang ketiga, ada firman Allah ya, kalau tadi firman, sekarang firman Allah yang F-nya huruf kecil ya, yang terdapat dalam, saya ambil salah satunya ya, Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Nah itu perkataan Allah ya. Jadi beda ya antara perkataan Allah dengan firman yang adalah Allah. Nah ini hati-hati ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena nanti ini dibelok-belok ini sama para pendeta di luar sana tuh, para pendeta Tritunggal. Firman F yang F-nya huruf besar itu adalah Allah, ya, bukan perkataan Allah, ya. Nah, mereka mengatakan Allah mencipta dengan firman-Nya. Ya. Pertanyaannya, firman yang mana? Dan bagaimana dia mencipta? Kan begitu. Kalau Allah mencipta dengan firman-Nya, firman yang F-nya huruf besar, ya, yang adalah Allah, yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1, apakah Allah mempunyai Allah? Ya, sehingga Allah mencipta dengan firman-Nya. Ini pasti menabrak Yakobus 2 ayat 19 bahwa Allah satu. Ini memang maunya mereka, supaya Allah itu menjadi 3 pribadi. Firman yang adalah Allah itulah yang mencipta. Bukan Allah mencipta dengan firman-Nya. Yohanes 1 ayat 3, firman itu mencipta. Itu gambar Allah, itu yang mencipta, itu adalah Allah. Satu. Nah, jelas bukan? Jadi nggak mungkin ya, Allah memiliki Allah. Ya kan kalau Allah mencipta dengan firman-Nya itu yang dimaksud adalah Yohanes 1 ayat 1.
Berarti lebih hebat si Allah daripada firman itu. Firman yang mencipta. Pada apa? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Ingat. Ujungnya itu. Kalimat di ujung. Bukan dua. Bukan ada Allah. Bukan ada firman. Nah inilah yang harus diantisipasi, yang harus diwaspadai. Ya. Jadi Allah tidak mencipta dengan firman-Nya. Kalau Allah mencipta dengan firman-Nya, berarti Allah memiliki Allah. Berarti ada lebih dari satu Allah. Nah, sekarang kita masuk ke perkataan Allah. Ya. Oh, tapi juga ini katanya. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 3. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tuh Allah berfirman, berkata, ya jelaslah. Kalau Allah itu tidak bisa berkata, itu bukan Allah. Bukankah perkataan itu adalah sebuah komunikasi? Bukan hanya Allah saja yang bisa berkata. Manusia pun diberi perkataan supaya bisa berkomunikasi satu dengan lainnya. Ini Allah berfirman, ya, bukan hanya karena dia mencipta. Dia berkata-kata bukan hanya karena dia mencipta. Tidak hanya itu. Tidak harus dia ngomong gitu. Jadilah, maka segalanya jadi. Di dalam hati pun juga jadi kalau dia mau. Bukankah dia maha kuasa? Oh, itu supaya didengar. Oke. Tetapi pada saat semuanya belum ada bagaimana? Siapa yang mau dengar? Bukankah pada mulanya Allah menciptakan hikmat? Itu yang pertama kali. Sebelum semuanya ada, siapa yang mau dengar? Apakah Allah harus teriak-teriak? Oh, aku ini mencipta, jadilah hikmat. Tidak perlu. Siapa yang mau dengar? Cukup dalam hati. Oh, lebih dalam nih Pak Pendeta. Dalam, harus dalam. Yang begini hanya ada di GAAE. Harus jelas, harus mendetail. Lalu kita lihat juga ya, dalam Kejadian 1 ayat 26. Nggak perlu Allah teriak-teriak. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah berfirman, baiklah kita. Ini kan juga ditafsirkan sama para pendeta Tritunggal. Oh, itu ada kata kita tuh. Itu jamak. Ingat, Allah satu. Allah itu roh. Oh ya, tapi kata kita kan bisa yang lain. Ngaco. Menurut gambar dan rupa kita. Memangnya yang lain tuh menurut gambar dan rupanya Allah. Memang malaikat itu gambar Allah. Rupa Allah. Ini
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mengerti maksud saya? Allah tidak perlu berbicara. Apakah Allah ini lalu berbicara? Tidak. Dia berbicara kepada siapa saat itu? Pada saat dia mencipta manusia. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Gambar Allah dan rupa Allah. Dia berbicara itu. Manusia diciptakan bukan menurut pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Tidak. Karena apa? Allah mengetahui, maha mengetahui semuanya. Manusia jatuh ke dalam dosa, hanya mengetahui apa? Yang baik dan yang jahat. Itu kan? Apakah pribadi satu itu hanya mengetahui yang baik dan yang jahat? Atau pribadi dua hanya mengetahui yang baik dan yang jahat? Atau pribadi ketiga hanya mengetahui yang baik dan yang jahat? Ini bukti Allah tidak perlu berkata-kata, mencipta dengan firman-Nya. Nggak perlu. Kenapa? Itu akan membawa kepada penyesatan. Karena Bapak Ibu akan dibawa kepada Allah memiliki firman. Nah, itu bahayanya. Firman itu adalah pikiran Allah. Nah, itu bahayanya. Itu bahaya. Itu bahayanya di situ. Bapak Ibu pasti akan diseret ke arah sana. Alkitab mengatakan, Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah. Selesai. Waktu firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, itu yang menjadi manusia itu bukan hanya firman. Bukankah rohnya roh Allah? Roh Kudus. Oh, 3 kali itu ya. Berapa kali ini tepok jidat nih? Allah itu roh dan maha hadir. Sebab itu ya, pada saat, perhatikan ya, pada saat ketika Allah menjadi manusia, di surga tetap ada Allah. Nah, ini yang tidak dipahami oleh para pendeta di luar sana. Mereka pikir itu firman itu gelundungan. Keluar dari Allah itu, keluar dari Bapa, plung, jatuh ke bumi, jadi manusia. Lalu di surga nggak ada firman. Nah, itu kan begitu kan pikiran mereka. Tidak. Yang menjadi manusia itu adalah Allah, yang adalah firman. Satu, setelah manusia itu mati, ya, kembali, bangkit, kembali ke surga, dialah itu Allah. Selesai bukan? Nah, jadi hati-hati dengan pengajaran Allah mencipta dengan firman-Nya. Pasti Bapak Ibu akan diseret kepada Allah memiliki firman, dan sebagainya begitu. Itu hati-hati. Sehingga timbul Allah pribadi. Nah, itu bahayanya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembalilah ke Alkitab. Renungkan Alkitab ya. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar ya. Maka Bapak Ibu akan dibukakan ya, pikirannya sehingga mengerti kitab suci. Tidak tafsir-tafsir lagi ya. Jangan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang kedengarannya itu penuh hikmat, tetapi ujung-ujungnya membawa kepada kebinasaan. Bapak Ibu akan diceraikan gitu loh.
akan diceritakan, oh Allah itu bukan roh, tapi Allah itu pribadi. Allah itu tidak satu, tapi tiga. Ini buktinya bahwa Allah memiliki firman. Tidak, firman itu adalah Allah. Ya, jadi beda antara firman adalah Allah yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1 dengan berfirmanlah Allah yang adalah perkataan Allah yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 3. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.